Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina min azabil akbari wa azabil adna amma ba'du. Ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kita secara maksimal. Shalawat beriring salam kita mohon kepada Allah agar selalu terima kepada suri tauladan terbaik kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya yang utama, serta mudah-mudahan kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah semoga salawat kita itu menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu, kita semua yakin bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik kita bagi umat Islam khususnya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana sih suri tauladan terbaik kita itu ketika berada di bulan Ramadan? Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, rawahul Bukhari. Hadis ini bersanadkan Ibnu Abbas, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling bermurah hati, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih nampak, lebih kokoh lagi ketika berada di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Rasulullah itu secara materi bukan orang kaya. Rasulullah itu tidak banyak hartanya, tetapi begitu masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW sangat dermawan, lebih dari dermawan di bulan-bulan lainnya. Kita melihat Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik kita. Semestinya di bulan Ramadan ini kita juga akan lebih banyak lagi kedermawanan kita, baik dalam bentuk yang diwajibkan oleh Allah seperti zakat maupun infak dan sedekah. Jamaah sekalian, ada hadis yang menarik ya. Hadis ini sanadnya Ibnu Mas'ud, kemudian diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakati wa dawu maradakum bis sadaqah. Kata Rasulullah, hassinu amwalakum bizzakat. Lindungi, jaga, pelihara hartamu dengan zakat. Wa dawu maradakum bis sadaqah, dan obati sakitmu dengan sedekah. Hadis ini memberikan panduan kepada kita. Jika harta kita ingin dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik,
agar tidak dicolong orang, agar tidak hilang, agar tidak kena musibah? Jawabannya adalah zakat. Mohon maaf, barangkali jika harta kita yang banyak itu misalnya ternyata tidak menenangkan hati, sering membuat kita gundah gulana, tidak nyaman menjalankan hidup ini, mari introspeksi, jangan-jangan itu karena zakatnya tidak dikeluarkan, atau kalaupun dikeluarkan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, obati sakitmu dengan sedekah. Maksudnya, kalau kita sakit itu bukan berarti tidak boleh berobat. Karena dalam syariat Islam itu kita diwajibkan untuk berobat. Bukan berarti tidak boleh makan obat dan sebagainya. Tetap itu dilakukan, tetapi salah satu hal yang penting menurut petunjuk Rasulullah SAW adalah kita juga harus banyak sedekah. Sedekah itulah yang akan menjadi wasilah Allah akan menyembuhkan penyakit kita, di samping kita usaha-usaha secara maksimal dalam bentuk berobat, misalnya ke dokter. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin harta kita itu berkah. Kita ingin harta kita itu menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka barangkali kalau kita tidak zakat, itulah yang kemudian menjadikan kita punya masalah. Kenapa ya bisa punya masalah? Kan begini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Zakat, misalnya zakat profesi yang 2,5% itu adalah titipan Allah yang numpang di harta kita, yang harus diberikan kepada mustahiknya. Itu milik mereka. Ketika milik mereka itu kita makan, kita ambil, tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya, maka sama dengan memakan harta orang. Ketika kita memakan menggunakan harta orang, pasti akan bermasalah. Jika harta zakat ini dimakan oleh kita padahal bukan hak kita, menjadi makanan, menjadi darah, daging, dan sebagainya, pasti di dalam diri kita itu ada masalah. Bukankah itu kotor? Makanan yang sumbernya dari harta yang tidak halal, kemudian akan menjadi darah, darah mengalir ke hati, ke jantung, ke otak, kemana-mana. Itu darah kotor. Darah kotor itu akan melahirkan hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi pikiran kita tidak nyaman, pikiran kita tidak baik, keluarga kita tidak sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita mungkin tidak soleh dan soleh atau kurang kesolehannya, dan sebagainya. Itu boleh jadi, mari kita introspeksi, itu boleh jadi gara-gara karena zakatnya tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku yang beriman, mari kita tunaikan zakat, infak, sedekah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kemudian melaksanakan perintah Allah zakat yang wajib maupun yang sunnah seperti infak dan sedekah. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.